Kabar menggembirakan datang dari Jawa Barat. Berdasarkan data resmi Kementerian Investasi, provinsi ini berhasil menarik investasi fantastis sebesar 72,5 triliun hingga Juli 2025. Angka yang luar biasa ini menempatkan Jawa Barat sebagai lokasi investasi terbesar di Indonesia. Bagaimana Jabar bisa mencapai prestasi membanggakan ini? Jawabannya ada pada komitmen kuat pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Seperti yang disampaikan Kepala DPMP TSP Jabar, Dedi Taufik, keseriusan Jabar dalam memberikan kepastian berusaha telah membuahkan hasil manis. Minat investasi yang tinggi di Jabar adalah bukti bahwa regulasi, infrastruktur, dan pelayanan perizinan berjalan baik, ungkap Dedi di Bandung. Transparansi dan percepatan perizinan menjadi kunci utama yang membuat investor merasa aman dan nyaman berinvestasi di wilayah ini. Bicara soal angka, Jabar berhasil mengalahkan provinsi-provinsi besar lainnya. Jakarta berada di posisi kedua dengan 71,1 triliun, diikuti Jawa Timur dengan 38,6 triliun, Sulawesi Tengah 31,6 triliun, dan Banten 29,7 triliun. Yang menarik, dari total investasi tersebut, 43,7 triliun berasal dari penanaman modal dalam negeri, sementara sisanya merupakan penanaman modal asing senilai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menunjukkan besarnya kepercayaan investor, baik lokal maupun asing. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau KDM menekankan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi semua pihak. Dari level RT RW, kepala desa, lurah, camat, hingga kepala dinas, semuanya berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Inilah bukti nyata bahwa ketika semua elemen masyarakat bersatu, prestasi besar pun bisa diraih. Penulis Roy Wijaya. Oke, jadi gini bro, ini kan lagi rame banget ya bro, lagi rame banget ini gara-gara si investor itu pada masuk di Provinsi Jawa Barat begitu, sampai tembus 72,5 triliun. Ini kan memang keren, itu mengalahkan Jakarta. Sedangkan Jakarta itu ada di peringkat 2, peringkat 3-nya itu ada Jawa Timur. Peringkat 3-nya itu ada Jawa Timur kan ya, peringkat 4-nya itu ada Sulawesi Selatan, peringkat 5-nya itu ada Banten. Loh, Jateng di mana ini Jateng? Peringkat berapa ini Jateng? Jateng Pak ya. Ayolah Jateng, jangan mau kalah sama yang provinsi-provinsi lain dong. Aku iki warga Jateng soalnya ya bro. Nah ini adalah sebuah prestasi ya, sebuah prestasi yang membanggakan untuk Provinsi Jawa Barat, terutama ya untuk para warga ya kan. Jadi banyak, nantinya pasti akan ada banyak pabrik begitu kan, ada banyak lowongan pekerjaan pastinya begitu. Kenapa ini banyak investor masuk? Itu alasannya kan karena sudah terbukti kepemimpinannya itu kan sudah terbukti kan ya, sudah percaya, terutama itu aman dan nyaman, tadi disampaikan begitu. Nah untuk para investornya itu ada yang dari dalam negeri, ada yang dari asing juga gitu, tadi disampaikan. Mantap bro, ini Jabar langsung nyusul Jakarta, ini sudah melampaui Jakarta. Mantap. Ya kita tinggal tunggu saja, suatu saat nanti Pak KDM akan menjadi Presiden RI ya bro. Doain aja, saya berharapnya begitu, karena saya juga sudah sudah nyaman lah ya, sudah terbukti kan Pak KDM itu kerjanya begitu. Oke, lanjut saja bro. Selamat kepada KDM atas
mendapatkan investasi sebesar 72,5 triliun. Angka yang sangat fantastis. Ini mengalahkan Provinsi DKI. Semoga kedepannya Jabar lebih maju lagi dengan kepemimpinannya Amin, KD. amin, amin, amin. Ini ada juga ibu-ibu yang berkomentar juga, selamat dan sukses. Sama saya juga mengucapkan selamat kepada Pak KDM dan kepada seluruh jajarannya dan kepada seluruh warga Jabar. Selamat lah ya, ini kan sebuah prestasi begitu, bisa dicontoh, bisa ditiru oleh provinsi-provinsi yang lain ya kan. Doa-doa yang terbaik akan menjadikan yang terbaik juga begitu. Ini ada ibu-ibu juga ini loh, ini ada yang komentar juga, KDM istimewa, emang istimewa bro, lain dari yang lain emang. Apa ini? Mohon sabar masyarakat yang lagi nganggur, para investor sedang lobby. Keren, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 4,98%, hampir 5% berarti ya PPN. Mantap sih ini. Sebentar lagi Jabar akan jadi tolak ukur Indonesia ya, benar. Berarti pertumbuhan Jabar di Provinsi Jabar itu mencapai hampir 5%, anggaplah 5% ya bro. Mantap sih, tumbuhnya 5%. Ya bagus, mantap sih ya. Tinggal sabar aja ya buat semuanya, enggak khususnya buat warga Jabar, siapa tahu buat provinsi yang lain kan bisa, kalau ada lowongan pekerjaan bisa masuk ke Jabar. Begitu bro, mudah-mudahan terlaksana banyak pekerjaan yang ada di Jawa Barat, jadi Jakarta tidak penuh lagi nantinya. Lanjut. Desa punya tabungan dalam bentuk investasi 30 miliar, dia dapat dividen 15%, kan udah bisa ngebangun sendiri. Apalagi kan ada dana desa yang Taruhlah misalnya dana desa di stop, dia udah bisa bangun. Anda yakin itu? Yakin kalau bisa melaksanakan. Kan negara lain, Cina melakukan itu. Apalagi Jawa Barat, itu kan salah satu basis industri juga kan sebenarnya. Industri. Nggak ada problem tentang itu. Nah, problem kita hari ini kan di pengelolaan itu. Eksekutornya. Iya, kita kan menjadi bias. Misalnya ketika ditarik, semua pajak kan ditarik tuh. Apalagi yang lebih lucu lagi, misalnya perusahaannya di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di DKI. Karena kantor pusatnya di DKI. Kan problem juga. Desa punya tabungan. Oh begini bro, jadi KDM juga berharap ini kepada seluruh desa atau kabupaten lah ya, itu seharusnya mempunyai investasi seperti saham. Ini maksudnya Pak Teddy seperti itu, memiliki investasi saham. Karena apa? Karena nantinya akan mendapatkan dividen begitu bro. Tadi disampaikan kalau misal ini kan tadi dividennya 15%, anggaplah 10% aja juga sudah gede, apalagi dengan modal yang gede pasti dapatnya juga gede begitu, dividennya gede nanti. Nah ini KDM inginnya setiap desa atau setiap kabupaten itu mempunyai investasi di saham begitu, jadi nanti ada dana yang nganggur yang khusus buat investasinya di saham, nanti ada juga dana-dana yang buat di APBD juga ada, buat pembangunan juga sudah ada begitu kan. Jadi di desa atau di kabupatennya itu nantinya bakal lebih maju ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia Pak KDM itu mencontoh seperti yang sudah dilakukan oleh di negara Cina melakukannya seperti begitu. Jadi negaranya maju, enggak cuma di kota-kota gedenya aja, tapi di desa-desanya pun juga maju, karena seperti itu cara mainnya. Jadi kita simpulkan KDM ini pinter, selain di dunia politik, Pak KDM juga pinter di bidang bisnis maupun investasi. Saya salut ya kan, salut karena sampai berpikiran seperti itu. Rata-rata kan kalau pengen masuk ke saham kan biasanya pribadi sendiri kan ya, sendiri-sendiri
Nah, ini menganjurkan untuk dijalankan di desa biar ada kemasukan dari dividen, begitu bro. Sekian dulu lah ya bro. Kayaknya sudah nggak ada lagi nih videonya. Oke.